Saya yakin dan saya harap kabar adik-adik semua baik-baik saja ya. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Novi. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk pembelajaran matematika kelas 8 dengan materi koordinat kartesius. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pokok pembahasan, ya, kita akan memahami lebih dalam tentang definisi dari koordinat kartesius itu apa, ya. Oke, koordinat kartesius ini digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang kita sebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Nah, bentuknya seperti di sebelah saya. Ini adalah bentuk dari koordinat kartesius, ya. Koordinat X dan koordinat Y. Selanjutnya, untuk mendefinisikan koordinat X dan koordinat Y, kita membutuhkan dua garis yang saling tegak lurus. Nah, dua garisnya apa? Yaitu adalah garis Y, di mana posisinya vertikal tegak, dan garis X, di mana garisnya mendatar atau kita sebut istilah lainnya sebagai horizontal, seperti itu. Bagaimana menyatakan bentuk dari koordinat kartesius, yaitu bentuknya X, Y, ya. Koordinat X, koordinat Y. Baik, sekarang perhatikan diagram kartesius pada papan tulis, ya. Di sini sudah ada beberapa titik, ya. Ada titik A, titik apa lagi bisa sebutkan? Titik A, titik B, titik C, D, ada titik H, titik F, titik I, titik E, dan titik G. Ya, ada banyak macam titik dan setiap titik punya nama. Nah, kita mau menyatakan koordinatnya, koordinat kartesius, ya, karena dia berada di diagram kartesius. Kita sudah tahu kalau bentuk dari koordinat kartesius yaitu adalah X, Y. Berapa ya koordinat untuk setiap titik? Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali, ya. Kita akan mulai dari titik A, ya. Kita akan menyatakan titik A dalam bentuk koordinat kartesius. Bagaimana kalau letak titik A ini pada diagram kartesius? Mudah saja. Teman-teman perlu sekali penggaris, ya, untuk menentukan koordinat kartesiusnya. Nah, yang pertama, ya, kita garis ini. Nah, oke. Titik A. Nah, titik A ini, ya. Nah, ternyata titik A, kita buat garisnya, garis lurus. Nah, titik A ini berapa ya Y-nya? Nah, oke. Lalu kita tarik ke bawah. Harus lurus, ya. Nah, kita sudah menghubungkan titik ini dengan sumbu Y dan sumbu X. Ternyata titik A ini terhubung dengan sumbu X, yaitu adalah positif 3, dan titik A terhubung dengan sumbu Y ternilai 2. Jadi kita bisa tentukan koordinatnya. Berapa koordinat dari titik A? Itu berapa X-nya? Titik ini terhubung dengan sumbu X ternilai berapa? 3. Berarti
dibagi dengan sumbu X atau sumbu Y. Nah, dia mengenai nilai berapa di sana. Jarak titik ini ke sumbu X atau ke sumbu Y. Bagaimana sih menentukan jarak suatu titik ke sumbu X atau ke sumbu Y? Ya, misalkan pertanyaannya, berapakah jarak titik D ke sumbu Y? Jarak D ke sumbu Y. Ya, berarti ini ya. Ini berapa sih jaraknya? Nah, kalian lihat nilai dari koordinat X-nya. Berapa nilai dari koordinat X-nya? Yaitu negatif 5. Berarti jarak titik D ke sumbu Y adalah negatif 5. Kalau pertanyaan dibalik, berapa jarak D ke sumbu X? Jarak titik D ke sumbu X, berarti lihat koordinat Y, nilainya berapa? Negatif 3. Berarti jarak titik D ke sumbu Y ke sumbu X itu adalah negatif 3. Contoh lagi, berapa jarak titik E ke sumbu X? Jaraknya berapa? E ini ke X, sumbu X. Kamu lihat koordinat Y-nya berapa? Berarti jarak titik E ke sumbu X adalah negatif 5. Jarak titik E ke sumbu Y adalah 3. Jadi kalau yang ditanya jarak titik ke sumbu X, berarti kamu lihat koordinat Y-nya berapa, berarti itu jaraknya. Kalau yang ditanya berapa jarak titik ke sumbu Y, kamu lihat koordinat X-nya berapa nilainya. Nah, sekarang coba pertanyaannya ditambah. Tentukan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Menentukan jarak suatu titik ke sumbu X berarti dilihat koordinat Y-nya. Kalau pertanyaannya tentukan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap sumbu X, berarti dilihat koordinat Y-nya yang bernilai sama. Lihat Y-nya ya. Nah, jangan lupa bentuknya, bentuk dari koordinat itu X, Y. Lihat dilihat koordinat Y yang bernilai sama. Mana yang sama? Oke, ya saya beri tanda ya. Ini jarak titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Nah, kita lihat koordinat Y-nya yang nilainya sama. Ini perlu ketelitian ya. Perlu ketelitian, yang mana yang sama Y-nya? Adakah yang sama? Perhatikan baik-baik. Nah, ini J, koordinat Y dari titik J adalah 6, koordinat Y dari titik B adalah 6. Sama ya? Ya, koordinat Y-nya sama-sama 6. Ada lagi yang 6 yang sama? Tidak ada, ternyata hanya 2 saja. Berarti titik B dan J itu memiliki jarak yang sama. B dan J memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Berapa jaraknya? Lihat, berapa jaraknya? Yaitu 6. Ya, 6. Adakah yang lain lagi? Saya beri waktu. Oke, menemukan. Ini
negatif 3 koordinat. Dan D. Kita ganti pertanyaannya. Nah, tentukan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y. Perhatikan koordinat X yang bernilai sama. Lihat X-nya yang bernilai sama yang mana. Iya. B. 35. X-nya sama, yaitu B dan D. Adakah yang lain lagi? Oke, titik. Titiknya A dan E. Oke. J, G ya. Koordinat X-nya adalah juga 7. Nah, lihat J dan K. Wah, E dan F ya. C dan F. Nah, C dan F. Oke, udah ya untuk menentukan jaraknya. Setelah kalian sudah mengetahui tentang bagaimana menyatakan bentuk koordinat, lalu bagaimana menentukan jarak suatu titik ke sumbu X atau ke sumbu Y. Nah, sekarang kita mau belajar lebih dalam lagi ya. Nah, jadi di diagram Cartesius ini ada pembagian wilayah ya. Ada namanya, ada wilayah-wilayahnya di diagram Cartesius ini. Jadi untuk koordinat Cartesius yang bernilai positif ya, positif. Di mana itu koordinat yang bernilai positif? Di sini ya. Untuk koordinat yang berada di wilayah ini nilainya selalu positif. Koordinat X ataupun koordinat Y-nya selalu bernilai positif. Ini kita beri nama ya untuk koordinat X dan koordinat Y yang bernilai positif. Ini kita beri namanya adalah nama wilayah ini namanya kuadran 1. Ya, wilayah ini namanya kuadran 1. Ya. Positif. Artinya apa? Koordinat X-nya bernilai positif, koordinat Y-nya juga bernilai positif, ya. Ini wilayah positif. Oke? Lalu di sebelahnya. Perhatikan di sini nilai X-nya. Nilai X-nya bernilai apa? Nah, nilai X-nya akan selalu bernilai negatif. Lalu bagaimana dengan Y-nya? Y-nya positif. Ya, jadi untuk koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y bernilai positif. Ini kita beri nama wilayah koordinat. Kita beri nama wilayah kuadran 2. Jadi ada tuh ya di buku kalian tentang kuadran. Kuadran itu maksudnya wilayah untuk diagram Cartesius. Ini namanya kuadran 2 ya. Kuadran 2. Nah, saya lah. Namanya kuadran 2. Di mana koordinat X-nya itu bernilai negatif, koordinat Y-nya selalu bernilai positif. 1 kuadran 1, kuadran 2. Lalu ke sini lagi, lihat X-nya. Di sini koordinat Y-nya akan bernilai negatif dan koordinat Y-nya bernilai negatif juga. Nah, wilayah yang bernilai negatif ini kita beri nama dengan wilayah kuadran 3. Kuadran 3 itu kuadran negatif. Kuadran 3. Tuh, koordinat X-nya bernilai negatif, Y juga bernilai negatif. Lalu yang terakhir, wilayah terakhir.
Y-nya bernilai negatif. Nah, ini wilayah yang menghasilkan koordinat X-nya positif, Y-nya negatif. Ini kita sebut kuadran 4. X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Oke, jadi tidak bingung lagi ya untuk istilah kuadran. Kuadran itu maksudnya adalah wilayah pada diagram kartesius seperti itu. Nah, ya, saya harap sampai di sini kalian bisa memahami, bisa mengerti apa yang sudah Bu Novi sampaikan dan jelaskan. Kalau misalkan ada yang belum jelas, mungkin bisa nih tinggalkan komentar kalian. Atau yang punya nomor saya bisa hubungi saya langsung ya, tentang materi kita hari ini, tentang posisi titik di sumbu X dan di sumbu Y. Itu pembahasan kita hari ini ya. Silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah Bu Novi berikan, ataupun kalian mau latihan dari buku lain boleh ya. Oke, cukup sekian dulu video pembelajaran matematika untuk kelas 8 dengan materi koordinat kartesius. Submaterinya menentukan posisi titik pada sumbu X dan sumbu Y. Semoga kalian bisa mengerti ya apa yang sudah dijelaskan. Dan sebelum Bu Novi mengakhiri video ini, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe dulu channel YouTube Bu Novi, kemudian like, komen, dan share video ini ke sosial media kalian agar bermanfaat untuk orang lain. Selamat pagi dan tetap semangat.